Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Nur Hanifah dengan NIM 225190032. Di sini akan menjelaskan materi tentang analisis fungsional. Pada hari ini, saya akan memberikan penjelasan tentang pembuktian ruang metrik Rn lengkap. Pertama, kita misalkan XP adalah Cauchy di Rn, di mana XP sama dengan XP ini merupakan barisan dari X1P, X2P, sampai XNP. Nah, karena XP ini merupakan barisan Cauchy, maka ada epsilon yang bernilai positif, terdapat bilangan asli N, sehingga berlaku P dan Q ini lebih besar sama dengan bilangan asli N. Nah, karena XP merupakan barisan Cauchy, maka berlaku nilai mutlak dari XP dikurang XP, yang mana hasilnya itu akan kurang dari epsilon. Nah, karena XP-nya ini merupakan suatu barisan, maka mutlak dari XP dikurang XP dapat kita tuliskan sebagai penjumlahan dari XIP dikurang XIQ pangkat 2. Pangkat 2-nya ini akibat dari nilai mutlak. Kan nilai mutlak itu harus hasilnya bernilai positif, sehingga untuk XIP dikurang XIQ ini harus dipangkatkan oleh 2, di mana I-nya ini memiliki rentan dari 1 sampai N. Nah, karena untuk semua P dan Q berlaku P dan Q lebih besar dari sama dengan bilangan asli N, maka untuk nilai mutlak dari XIP dikurang XIQ ini sendiri akan kurang dari nilai mutlak XP dikurang XQ, di mana keduanya ini akan kurang dari epsilon. Sehingga semua anggota barisan XIP adalah barisan Cauchy di R. Kemudian, karena R lengkap, maka XIP ini konvergen ke XI untuk I-nya itu bernilai dari 1, 2, sampai N. Kemudian, ambil X-nya ini, barisan X-nya ini merupakan barisan dari X1, X2, sampai Xn. Maka dari itu, X ini akan menjadi anggota dari Rn. Kemudian kita ambil permisalan himpunan barisan XIP adalah barisan Cauchy di Rn. Nah, karena XIP konvergen ke XI, maka akibatnya dari barisan Cauchy ini terdapat epsilon lebih dari 0 dan bilangan asli N, sehingga P-nya akan bernilai lebih besar sama dengan dari bilangan asli N. Kemudian karena barisan Cauchy, maka di sini berlaku nilai mutlak XIP dikurang XI, kurang dari epsilon per akar N. Nah, kenapa kita ambil nilai epsilon itu epsilon per akar N? Berikut penjelasannya. Nah, pertama, bilangan asli N ini kan terdiri dari N1, N2, sampai Nn. Maka kita pilih nilai maksimal dari N1, N2, sampai Nn, di mana terdapat P lebih besar sama dengan bilangan asli N. Sehingga untuk mutlak XP dikurang X, ini kita bisa tuliskan sebagai akar dari penjumlahan XIP dikurang XI pangkat 2. Pangkat 2-nya ini kan akibat dari
nilai mutlaknya itu harus bernilai positif kan, maka XIP dikurang X ini dipangkatkan oleh 2, kemudian karena XIP ini merupakan suatu barisan, maka kita cari nilai mutlaknya dari kita akan cari penjumlahan dari XIP dikurang XI. Kemudian kita berikan akar. Nah, ini nilainya akan kurang dari, karena XP dikurang X ini, XIP dikurang X ini akan kurang dari epsilon atau sama dengan epsilon, maka untuk masing-masing barisan dari XIP dikurang XI, ini hasilnya harus sama dengan epsilon per N. Karena barisan XIP-nya ini ada sebanyak N. Kemudian kita berikan akar pada epsilon per akar N, karena akar N-nya ini akan menghilangkan akar N menjadi N akibat pangkat 2 dari sebelumnya ini, nilai mutlak. Ya. Sehingga di sini kita bisa tuliskan mutlak dari penjumlahan XIP kurang XI pangkat 2 akan kurang dari akar untuk masing-masing XIP dikurang X ini kan bernilai epsilon per akar N. Maka epsilon per akar N pangkat 2. Maka penjumlahannya itu kita akan jumlahkan epsilon per akar N pangkat 2 sebanyak N kali. Ya. Oleh karena itu, kita bisa tuliskan sebagai akar dari N dikali epsilon pangkat 2 per N. Nah, sehingga N-nya ini dapat kita hilangkan dan menghasilkan akar N, akar epsilon pangkat 2, yang sama dengan nilainya sebagai epsilon. Maka dari itu, kita dapat simpulkan limit dari XP itu sama dengan X. Akibat dari nilai mutlak XP dikurang X ini sama dengan epsilon. Akibatnya Rn ini lengkap, sehingga terbukti. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.